Ya, Kak, gimana nih Kak ya kan setelah mengetahui Bang Amar sudah diberangkatkan ke Nusa Kambangan sendiri seperti apa nih Kak? Yang nggak nyangka shock juga karena nggak ada pemberitahuan apa-apa. Cuman Bang Amar sih pas ada berita dari Pak Menteri itu udah feeling sih, dan udah aku kuatin juga sebelum dia berangkat. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak sih mungkin sama Bang Ada. Amar? Jadi kan terakhir ketemu Rabu kemarin di Kejaksaan. Nah, Rabu kemarin Rabu yang ini nih, Rabu minggu ini dia telepon lewat wartel kalau kasih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dipindahin deh, katanya kalau aku dipindahin cari aku ya, jadi ya jadi aku cuma bisa nguatin doang kan, udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas, nanti bakalan Allah permudah segalanya. Kak, tapi sebelum dari ada kabar dari Kejaksaan itu ada komunikasi nggak sih? Enggak ada. Jadi terakhir ketemu Bang Amar tuh hari Rabu di Kejaksaan, terus baru sekali telepon Rabu kemarin nih karena dia beritanya Om John mau datang. Tapi saat dengar kabar Amar dibawa ke Nusa Kambangan, kamu sendiri kaget atau gimana tuh? Kaget lah, ngerasa nggak adil, kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan kan. Dia kan juga punya anak yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu mendramatisir lah gitu. Kesannya Bang Amar kayak penjahat, siapa tuh bandar narkoba, Freddy Budiman gitu, apa sih barang buktinya juga nggak banyak gitu kan, nggak ada juga gitu di tempatnya Bang Amar, jadi itu nggak adil sih. Sedih nggak sih Kak? Dengan kalau misalnya katanya Amar kan versinya dokter Ustaz Dery ngomong kalau misalnya Amar itu bukan bandar, bukan pelaku, sempat dalam versinya Amar sendiri nggak Oh iya dong, jangan kan versi Amar, versi aku yang lebih mengenal Amar, aku nggak percaya kalau Amar seperti yang orang-orang bilang pengedar atau pemukul gitu ya, dia cuma penyalahgunaan narkotika. Jadi seperti apa tuh versi dari Amarnya sendiri mengenai kronologi kemarin? Ya kan udah dititip suratnya sama Om John, nanti biar Om John aja yang baca. Udah aku kasih Om John juga. Om Johnnya belum ketemu. Mungkin dari kakak gimana sih Intinya dia kan kemarin udah dibacain juga sama Ustadz Dewi. Aku juga nggak baca semua kronologisnya, nggak, karena aku nggak mau bacain, itu kan yang berhak Om John ya. Yang pasti dia mengelak aku bukan seorang bandar, aku juga bukan seorang pengedar, aku cuman public figure biasa yang cuman lagi menjalankan hukuman gitu di warga binaan gitu. Ya cuman dia berterima kasih sama Om John, sama aku, udah intinya gitu. Terus ke bawah-bawahnya dia menjelaskan kronologis yang terjadi. Nah, Dan seperti apa kronologi? nggak bisa aku tuangkan di sini, nanti di persidangan atau enggak Om John pasti nanti jelasin, karena yang lebih ngerti itu kan Om John ya secara hukumnya gitu. Kalau secara detailnya aku tahu, cuman aku nggak berhak ngomong di sini gitu. Nah, tapi sebelum kejadian itu ada gelagat-gelagat yang mencurigakan nggak sih pas lagi besuk itu? Pas lagi besuk ada gelagat mencurigakan nggak sih? Enggak, ini kan kejadian udah lama. Ini kejadiannya di bulan Januari di Rutan Salemba. Nah, dipikirnya tuh udah selesai karena Bang Amar juga sudah menjalankan hukuman dari rutannya di Selti dengan 40 hari. Oke. Selesai itu tidak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba Rabu kemarin saya ditelepon Bang Amar yang aku dibawa ke Kejaksaan tolong hubungin Om John. Akhirnya aku hubungin Om John, kebetulan Om John lagi sidang di Tangerang. Jadi Om John mau pesan dokter aja coba temenin, tapi jangan, Om John cuma pesan jangan tanda tangan apapun kalau belum dibaca atau menunggu Om John datang. Nah, yang Januari itu kasus apakah sama kayak gitu juga? Nah, ini itu kasus di bulan Januari. Jadi setelah itu Bang Amar nggak ada apa-apa, baik banget, udah banyak berubah banget gitu loh. Tapi waktu Januari itu ketahuannya gimana sih Kak dari Amar sendiri waktu itu? Ya tadi sih udah aku sebenarnya tadi sama Om John juga udah dijelasin di tadi ya di talk show tadi gitu ya. Ya intinya jadi ada para tersangka 5 itu, maksudnya praduga ini ya, masih praduga gitu ya, pendapatan barang, dan dia bilangnya salah satu dari 5 itu bilangnya dapatnya dari kamar Bang Amar, tapi mereka dari 5 itu mengaku kalau barangnya bukan beli dari Bang Amar, adalah inisialnya A. Tapi Amarnya sendiri ada interaksi mungkin dari orang luar kan mungkin ada dugaan. Nggak ada kan, nggak ada. Bang Amar juga nggak tahu pas saat digeledah di kamar Bang Amar nggak ditemukan apa-apa gitu. Jadi diketemukannya di 5
orang tersangka lainnya, dan dia mengaku salah satu ya, tapi tidak semua. Salah satunya mengaku dapat dari di kamar Bang Amar gitu. Tapi orang 5 itu mengaku belinya bukan dengan Bang Amar, dengan inisial A. Nah, tapi sebelum akhirnya dipindahin, Jebak nggak sebelum sih Kak? Mungkin ngomong ke kakak sendiri. Aku nggak bisa ngomong di sini, nanti takutnya jadi digoreng lagi atau lagi, makanya aku bilang soal itu kita tunggu di persidangan. Tapi yang pasti dari pribadiku, dari Om John, dari adik-adiknya, ini nggak percaya, ini janggal kasusnya menurut aku ya. Banyak kejanggalan, kenapa mau bebas baru dinaikkan lagi gitu. Amar mau bebas di Januari, mau ngurus surat-surat, kenapa ini dimunculkan lagi? Soalnya dari Januari itu semenjak Amar dihukum tidak ada pemberitahuan apa-apa sampai detik kemarin Amar dibawa kejaksaan. Kak, kan tadi terakhir ketemu Agustus gitu kan, dari Januari sampai Agustus masih suka besuk gitu. Amar suka cerita nggak sih, suka dapat ancaman-ancaman gitu mungkin setelah kasus tersebut? Kalau itu nanti pasti bakal dijabarin di persidangan. Yang Berarti pasti, ada ya Bang? Berarti ada nih, Kak? Aku nggak bisa jawab. Yang pasti dari bulan Januari kejadian itu, Bang Amar sudah sangat-sangat berubah, yang seperti mungkin kalian udah sering juga Om John bicarakan Om John Amar sholat di masjid, jadi marbot, jadi umas masjid, apa-apalah, bla bla bla, itu benar gitu. Jadi semenjak itu Bang Amar nggak ada masalah apa-apa, dipindahin juga ke lapas tidak pernah masalah apa-apa. Jadi ini masalah udah lama yang ditimbulkan lagi setelah Bang Amar keluar. Tapi Kak, yang terbaru kan Bang Amar sendiri melalui Ustadz Dery ini meminta tolong ke Bang Hotman. Itu dengar gak sih apa cerita dari Ustadz Dery sendiri? Oh iya benar, karena gini, waktu di kejaksaan Om John bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat untuk menceritakan kronologisnya. Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan kan nunggu jaksanya lagi sidang, ya udah, jadi ada sempat buat nulis surat itu. Nah, kemudian aku ditelepon Ustadz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya gitu kan. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Karena kan sebelumnya Ustadz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan waktu acara di Lapas Salemba itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Om John dan Ustadz Dery. Tapi mungkin alasan meminta tolong ke Bang Hotman sendiri, kenapa sih mungkin? Ya karena banyak kejanggalan mungkin, kalau secara hukum nanti yang jelasin tetap Om John, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya dan keluarganya Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Salah satunya Kenal nggak sih Amar sama 5 orang itu? Apa? Amar kenal nggak sama Nggak. 5 orang peraduga tersangka? Anehnya gitu, nggak kenal. Dia sama sekali nggak kenal mereka Nggak. siapa? Interaksi pun nggak. Berarti kamu masih percaya bahwa Amar nggak ngedarin ya? Sangat dong. Coba balik lagi ke hati nurani kalian, mungkin yang lebih kenal Amar dari selebritis ya kan. Coba deh telaah baik-baik, dilihat mukanya, dilihat sifatnya. Kayak buat aku seorang Amar nggak mampu deh jadi pengedar, ataupun misalkan ditanya jaksa pengepul. Sekarang kalau pengepul itu berarti barangnya banyak kan, ini barangnya aja nggak ada, gimana dibilang pengepul? Kemungkinan dari Ustadz Dery sempat ngomong kalau dokter tuh setiap kunjungan ke Amar tuh selalu ngetes urin. Oh iya, setelah kejadian Januari itu ya. Setelah kejadian Ya. Januari. Tapi pas pindah ke Lapas Cipinang udah nggak pernah ya, karena emang agak susah maksudnya. Jadi durasi dari Januari sampai kapan mungkin Amar Lupa ya, aku lupa pas dia dipindahin ke Lapas Cipinang aja sih, aku lupa. Tapi saat ini ada komunikasi gak sih sama keluarga Amar seperti mungkin Aditya Joni? Oh iya dong, pasti, karena kita kan mau cari solusi langkah hukum apa yang pertama yang harus kita ambil. Udah kemarin kita juga habis ketemu malam di apartemennya Om John untuk meeting apa aja yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa aja, langkah hukum apa aja. Tapi kan dari adiknya Amar juga katanya mau mencoba agar direhab aja nih Kak. Apa? Direhab. Minta direhab. Bener Oh nggak? ya emang seharusnya tempatnya Bang Amar direhab. Oke. Sakit harus diobatin gitu loh. Jadi keputusan terakhir juga kasasi yang kemarin kasus ketiga itu keputusannya juga menyatakan kalau Bang Amar itu penyalahguna narkotika gitu. Jadi harusnya tempatnya direhab. Tapi nggak tahu kenapa jaksa menempatkan Amar di Salemba. Berarti sangat kecewa Bang Kak ya. Sangat Untuk kecewa dipindahkan ke banget Nusa sih. Kambangan. Banget lah, udah kayak sedihnya tuh jadi bahan apa ya, video dideketin gitu, ditutup, diborgol. Aduh aku aja sendiri nggak berani ya. Dan makanya bagaimana nanti Bang Amar ngelihat itu, anak-anaknya apakah mentalnya kena, bagusnya please deh masyarakat jangan terlalu mendramatisir gitu loh. Ini kasus polsek gitu loh, bukan kasus Polres atau Polda gitu ya. Kalau kalian tahu pasti kasus polsek seberapa sih beratnya kasus polsek gitu kan. Jadi kita
praduga tak bersalah aja dulu, karena kan nanti terbuktinya di fakta persidangan bagaimana kejadiannya, bagaimana gimananya nanti akan dibuktikan di fakta persidangan. Dokter Ya. kan dokter sering jenguk Amar, Ya. mungkin boleh dipastikan kembali, tegas kembali dokter hubungannya dengan Amar itu sebenarnya apa sih? Ya, hubungannya kita kan udah sama-sama gede ya, jadi udah sama-sama dewasa, pernah gagal ya pasti berkomitmen ya pasti berkomitmen. Tapi balik lagi, kalau untuk urusan jodoh, urusan Allah gitu kan. Berarti pacar ya? Ya, kita udah gede ya, jadi kayaknya mungkin dia bilang pacar atau apa gitu ya. Tapi sejak kapan Istilahnya mungkin? berkomitmen lah. Komitmennya sejak kapan mungkin sama Amar? Dari bulan apa ya, aku lupa. Kan udah lama lah. Setahun ada dok? Ada, setahun bulan. Setahun. Dok, nah kayak gini kan Amar dibilang Nusa Kambangan, dok sendiri masih setia nggak sih dengan Amar gitu dok? Aku nggak ada perasaan sama Bang Amar, aku akan tetap mendukung Bang Amar gitu ya, karena ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kebenaran menurut aku gitu. Jadi bukan soal perasaan aku cinta buta atau sangat mencintainya, tapi ini soal bagaimana kebenaran harus diungkap. Tapi saya nggak dok sama Amar dok. Ya ampun, ini kayak ABG ya nanyanya. Kalau kayak gini nggak usah ditanya kali ya. Kita udah gede lah. Berat gak sih dok menjalin hubungan dengan kondisi seperti ini, berat gak sih dan tantangannya Pasti seperti berat karena kan kita udah happy banget, mau bebas, banyak planning yang harus kita udah mau susun gitu ya planningnya gitu. Cuman ada masalah gini, tapi balik lagi serahin aja semuanya sama yang di atas, ikhlasin aja, insya Allah dipermudah sama Allah. Termasuk nikah kak, planning nikah setelah bebas nanti? Enggak sih, nanti dulu. Dokter hari kenal Amar udah lama apa gimana Pak? Udah, tadi kan udah ditanya. Iya, Pak dikenalin siapa? Dikenalin sama Adit, jadi aku kenal sama Adit. Kemudian Adit itu ngajak bisnis bareng, nah kemudian Bang Amar terlibat dalam ide-ide itu. Oh, Jadi saat kita sering ketemu. sudah di penjara berarti? Iya, Agustus 2024. Pertama kali ketemu Bang Amar Agustus 2024. Dok, ada langkah mungkin kedepannya mau bikin jenguk Amar di Nusa Kambangan atau seperti apa? Tadi udah komunikasi sama Om John. Kalau katanya kalau di Nusa Kambangan itu 3 bulan baru bisa dikunjungin. Tapi kemungkinan karena ini ada sidang, kita nggak tahu kalau Om John kesana pasti saya akan mendampingi Om John. Cuman kita juga kan lagi mengajukan sidang untuk offline, tidak online, karena biar terbuka semuanya. Dokter, hari Rabu kemarin Bang Amar sempat nitip pesan nggak sih buat anak-anaknya? Oh itu selalu ya, aduh nanti aku jadi mewek kalau itu. Intinya gini, Bang Amar cuma pesan kalau ada apa-apa sama aku cari aku, kayak gitu. Cari aku ya. Ya udah, aku cuma bisa nguatin, sabar, semuanya akan selesai gitu dengan yang kita inginkan gitu. Selama kamu nggak salah, kenapa takut? Sempat ada curhat tentang dia khawatir tentang anak-anaknya, bagaimana dengan pemberitaan? Oh iya, ya kalau yang pas ke Nusa Kambangan dia kan belum tahu dong. Yang kemarin Yang dari kemarin kejaksaan pas itu. pengedar, sangat terpukul banget sih, banget. Aku kalau ngeliat juga, aku yang orang terdekatnya aja down, apalagi Bang Amar gitu. Jadi dia pasti memikirkan semua, kok jadi kayak gini, kok jadi kayak gini gitu. Sampai bilang, oh aku diginiin banget ya, aku dizolimi banget ya gitu. Oh ya, aku cuma bisa nguatin, banyak sabar, banyak doa yang Bang Amar bisa lakukan cuma itu sekarang. Banyak taubat, banyak sholat, apapun dilakukan lah, zikir, yang berjuang di luar aku dan Om John. Aku udah bilang gitu sama Bang Amar. Kamu cukup bantu dari dalam doa aja. Kak, kasih satu alasan dong, apa yang bikin kakak sayang sama Amar? Itu datangnya dari Allah sih menurut aku. Karena emang awalnya bisnis. Kita kayaknya nggak ada awalnya emang berniat untuk pacarin Bang Amar gitu. Tapi emang awalnya karena kita sering ketemu untuk mengide Amar tuh suka ngasih ide-ide buat bisnisnya aku dengan Adit gitu kan. Jadi sering ketemu, mungkin jadi nyaman ngobrol sama aku, atau aku kasih nyaman ngobrol sama Amar. Jadi Siapa sih dok kalau boleh tahu dok? apa? Bisnis apa? Ada lah, nanti jadi ribet lagi. Soalnya ada, pokoknya ada bisnis sama Adit. Oke.